Direksi Bayern Munchen cuma sekumpulan orang dengan ego besar. Oliver Kahn misalnya. Mereka tersinggung saat Bayern kalah dari Bayer Leverkusen pada pekan ke-25 dan kehilangan posisi puncak Bundesliga. Pelatih Julian Nagelsmann malah jalan-jalan ke Austria selama jeda internasional untuk main ski bersama pacar barunya, bekas wartawan Bild, Lena Wurzenberger. Maka dipecatlah manajer muda itu dianggap tidak disiplin. Lalu lihatlah sekarang, hanya dalam waktu 7 hari saja pelatih anyar Thomas Tuchel sudah membuang 2 trofi ke selokan. Chelsea akan tertawa, Todd Boehly juga tertawa, pecatan saya kok malah dipekerjakan. Julian Nagelsmann juga tertawa, makan tuh 2 trofi hilang. Bagaimana Bayern Munchen kebobolan 3 gol? Sebenarnya di Rotten tidak layak untuk kalah. Mereka main dominan di kandang Manchester City, menguasai bola sebanyak 52% pada babak pertama, naik menjadi 56% selama paruh kedua. Tetapi skuad Pep Guardiola terlihat lebih efisien, kalah dominan, namun memiliki 17 percobaan gol. Berbanding 12 kali milik tim merah, selain 9 berbanding 4 serangan tepat sasaran. Gol pertama dari Rodri adalah hasil keputusan cepat melihat Erling Haaland di bawah pengawalan 2 bek tengah Bayern. Hanya tersedia Jack Grealish yang kemampuan finishingnya meragukan, jadi Rodri mengirim sebuah gol indah melengkung ke pojok kanan atas gawang Jan Sommer dari luar kotak penalti. Gol kedua hasil blunder Dayo Upamecano. Bekas pemain Leipzig dan Salzburg ini akan menjadi kambing hitam kekalahan di Rotten di Etihad. Upamecano menerima bola dari Matthijs de Ligt di dalam kotak, tapi bukannya cepat-cepat meneruskan bola ke rekannya yang lain, dia berlama-lama mengendalikan bola, mencoba memamerkan skill kakinya saat dia ditekan oleh Jack Grealish. Usahanya gagal total. Bola yang dicuri diteruskan dengan tumitnya ke Erling Haaland yang kemudian mengirim crossing yang disundul Bernardo Silva menjadi gol kedua. Thomas Tuchel pasti akan marah besar pada bek Prancis ini yang menganggap remeh laga perempat final Liga Champions. Apakah dia tidak paham apa artinya tertinggal 3 gol untuk leg kedua melawan tim yang memiliki kedalaman skuad dan bisa bermain rapi seperti Manchester City? Menjengkelkan sekali melihat Upamecano sangat lamban dalam mengendalikan bola. Jelas sekali bahwa dia menganggap remeh kemampuan Jack Grealish saat pemain Inggris itu melakukan tekanan kepadanya. Itu merupakan blunder kedua setelah satu kesalahan lainnya melakukan back pass ke kiper Jan Sommer, hampir saja berujung gol kebobolan. Bisa diramalkan bahwa Thomas Tuchel akan mencoret nama Upamecano pada laga-laga selanjutnya. Gol ketiga, kesalahan posisional. Tidak banyak yang bisa dikomentari soal gol ketiga City dari kaki Erling Haaland. Matthijs de Ligt menyundul bola dari hasil sepak pojok Julian Alvarez ke dalam kotak, tetapi bola mau dikirim ke arah siapa? Semua pemain di Rotten tengah berada di dalam kotak, jadilah bola terbuang percuma dikirim kembali oleh Alvarez ke dalam kotak, disambut John Stones dengan satu sundulan ke tiang jauh dan Haaland dengan reaksi refleksnya menyambar bola sembari terjatuh. Balas dendam kekalahan di final 2021. Kemenangan 2-0 ini akan terasa sebagai sebuah balas dendam Manchester City, lebih khususnya Pep Guardiola terhadap Thomas Tuchel, usai kekalahan final Liga Champions 2021 di Estádio do Dragão di Portugal. Saat itu Tuchel masih menjadi manajer Chelsea. 1 gol dari Kai Havertz mematahkan hati City yang sudah bertahun-tahun mengejar kuping besar sebagai satu-satunya trofi yang masih hilang dari lemari piala Manchester City. Bayern Munchen kini terancam kehilangan 2 trofi. Memang masih akan ada leg kedua di Allianz Arena 1 pekan lagi dan masih terbuka kemungkinan FCB membalikan skor, tetapi peluangnya sangat berat. Hanya ada beberapa kasus saja sepanjang sejarah Liga Champions, ada tim yang bisa membalikan agregat 3 gol atau lebih. Bayern kini diambang kehilangan 2 trofi. Mereka baru saja disingkirkan oleh Freiburg di ajang Piala Jerman atau DFB Pokal. Sungguh ajaib kan, Thomas Tuchel datang dan hanya dalam waktu 1 minggu, 2 trofi dibuang ke tempat sampah.
Kalau saja direksi di Rotten menahan sedikit egonya mempertahankan Julian Nagelsmann sampai akhir musim, hasilnya bisa sangat berbeda. Cuma tersisa 9 pertandingan Bundesliga saat Nagelsmann dipecat. Waktu itu Bayern juga tengah dalam penampilan yang sangat bagus di Liga Champions. Kalau begitu, mari kita bahas Erling Haaland saja. Gol Haaland ke gawang Bayern memecahkan rekor gol terbanyak dari satu pemain Premier League dalam satu musim di semua kompetisi. Itu merupakan gol nomor 45 musim ini dari sang bintang Norwegia kepada klubnya City, yang jelas sama sekali tidak akan menyesali keputusan untuk mendatangkan raja gol ini ke Etihad. Dari 45 gol tersebut, 30 terjadi di ajang Liga Inggris, 11 di Liga Champions, dan 4 gol sisanya di kompetisi lain. Jumlah 30 gol dalam satu musim di Liga Inggris menyebabkan Erling Haaland diambang pemecahan rekor gol terbanyak Liga, yang saat ini dipegang Alan Shearer dengan 34 gol satu musim, selain Andy Cole juga 34 gol. Pesaing terdekatnya Mohamed Salah 32 gol satu musim. Ini juga merupakan pekan paling penting dari Manchester City. Pekan depan bukan hanya soal menghadapi di Rotten di kandang mereka di Allianz Arena untuk leg kedua perempat final Liga Champions, tetapi juga pertandingan semifinal Piala FA selang 2 hari lebih 20 jam setelah laga Liga Champions tersebut. Lalu menyusul setelah itu big match paling penting musim ini di Liga Inggris, 27 April menjamu Arsenal sang pemimpin klasemen. Jika menang 2 leg atas Bayern Munchen, maka akan membuat Ilkay Gundogan dan rekan-rekannya lolos ke semifinal Eropa. Menang atas Sheffield United di ajang Piala FA akan meloloskan mereka ke final, dan menang atas Arsenal akan mengurangi defisit selisih nilai menjadi 3 poin saja. Jika semua itu terjadi sesuai rencana, maka treble atau 3 gelar bagi The Sky Blues akan terbuka lebar. Kemenangan atas Bayern ini membuat tim lebih rileks dalam menghadapi Sheffield United di semifinal Piala FA, saat Pep Guardiola mungkin akan memilih menurunkan skuad keduanya sebelum mereka menghadapi pemimpin klasemen Arsenal. Pertandingan melawan skuad Mikel Arteta itu sangat penting karena bisa sangat menentukan perebutan gelar juara Premier League. Sebuah kemenangan akan menipiskan jarak menjadi 3 poin saja. Diharapkan selisih 3 poin membuat The Gunners main gugup dalam sisa musim, memberi The Sky Blues keuntungan. Bagaimana pendapat Anda? Bisakah Bayern Munchen membalikan ketertinggalan 3 gol ini saat leg kedua di Allianz Arena? Mampukah Manchester City memanfaatkan momentum kemenangan ini untuk meraih Piala FA dan menang atas Arsenal? Tulis komentar Anda dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.